Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah, sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Marzuki, Ustaz Haji Muhammad Yusuf Ramli, Ustaz Syatibi yang baru pulang umroh nih. Ustaz Syatibi ini ya, masih diintilin sama malaikat katanya. Ustaz Zaini Abdul Ghani, ya, Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Hilmani, Ustaz Samsudin, para asatidz semua hadirin, para orang-orang tua kita rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah di Senin malam Selasa terakhir di penghujung tahun 2024, ya, kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bisa hadir duduk di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim dan suratul Fatihah, Imamil Fadhil Syekh Kamil Imam Abdullah Musar Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkandi ila alaini Zaid bin Yazid wa Zaid bin Yazid Muhammad yusulihim wa waliyan faqa hadzal masjid wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pengajian kita. Jadi apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, di surat Al-Qasas ayat 56. Di sini bertalian dengan keinginan Nabi Muhammad SAW agar paman beliau yang bernama Abu Thalib itu memeluk agama Islam. Jadi selama Abu Thalib bukan seorang muslim, tetapi dia menjadi orang yang membentengi, menjaga Rasulullah SAW. Tetapi akidahnya berbeda. Nah di sini tetapi Nabi Muhammad SAW tetap ya menyambung hubungan silaturahmi yang baik dengan pamannya. Sampai ketika pamannya diajak untuk masuk Islam, beliau nggak mau juga. Nabi Muhammad nggak marah. Ya, Nabi Muhammad nggak marah, cuman beliau sedih. Kok orang yang selalu membackup dia, orang yang selalu menyayangi dia, menjaga dia, dia pengen ini orang bisa selamat masuk Islam, tetapi orangnya nggak mau. Lalu ini sudah menjadi garis ketentuan Allah. Makanya Allah turunkan tuh, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, sesungguhnya engkau enggak bisa memberikan hidayah buat orang yang kamu cintai, tetapi walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi Nabi Muhammad enggak bisa bilang apa-apa. Ini sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu hadirin jamaah. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk terus menyambung silaturahmi dengan paman beliau. Ya. Walaupun dia bukan seorang muslim. Ya, tetap Nabi Muhammad juga sama paman-paman yang lain tadi juga begitu sebenarnya. Cuman mereka ini memusuhi Nabi SAW. Kalau mereka tidak memusuhi Nabi, pasti Nabi akan terus menjalin
hubungan kepada mereka. Nah ini di sini ya, hubungan silaturahmi bukan terjadi antara sesama muslim aja, tetapi juga dilakukan terhadap mereka yang non muslim, apalagi mereka termasuk keluarga kita. Itu biarin dah. Ya kalau kita musuhin, kita nggak datengin, malah makin jauh dia. Nah dengan kita datang kan paling kagak kita masih bisa ngajakin kayak Nabi Muhammad tuh, diajakin pamannya masuk Islam. Sampai saat mau meninggal dunia, ya beliau diajakin untuk masuk Islam, tapi beliau enggak mau. Walaupun ada satu riwayat mengatakan Abu Thalib akhirnya memeluk Islam, tapi itu pendapat enggak kuat. Emang apa? Ini ayat asbabun nuzulnya bertalian dengan Abu Thalib yang enggak mau masuk Islam. Itu. Ini ayat Quran udah paling tinggi kedudukannya. Jadi yang kuat itu Abu Thalib sampai dia meninggal dia belum memeluk Islam. Ini hadirin rahimakumullah, dzakarallahu azza wa jalla fi hadhil ayati silaturrahim. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat ini tentang masalah hubungan silaturrahmi. Wa qala fi ayatin ukhra, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Surat Muhammad ayat 22 23, yakni alladzina yaqta'una rahima. Maka apakah kiranya kalau engkau berkuasa, engkau akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi? Maka dikatakan merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, lalu kemudian menjadikan kuping mereka tuli dan membutakan mata mereka. Artinya orang ini udah susah dapat nasihat. Ya dibilangin susah, dikasih tahu nggak pernah mau ngerti, nggak mau nerima. Bahasa kita teka. Ya, orang teka, ada orang teka, dia orangnya teka banget, dia orangnya kaku. Beda kaku sama teka. Kalau kaku diurut lemes. Kalau teka diurut tetap teka juga. Ya teka, orang teka udah katanya dia dibilangin susah. Wa yuqal, dan juga dikata inna Allah ta'ala lama khalaqar rahima qala anar rahman wa antar rahim aqta'u man qata'aka wa aslu man wasalaka. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan ar-rahim, ya, Allah katakan anar rahman, ana adalah zat yang maha pengasih penyayang, dan engkau adalah ar-rahim, tali kasihnya. Aku akan memutuskan, aqta'u man qata'aka, aku akan memutuskan orang-orang yang memutuskan kamu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan rahmat dan kasih sayangnya buat orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Wa asilu man wasalaka, dan aku akan menyambungkan, ya, artinya menyambungkan, meluaskan rizki, memberikan keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah bagi mereka yang menyambung hubungan silaturahim. Makanya ini penting. Dari mana? Cianjur. Waduh, macet ya? Ngaji, macet kali ya? Hah? Lewat puncak kan? Enggak lewat puncak. Belum kali besok ya. Jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Wa dzakara anna ar-rahima mu'allaqun bil arsy yunadi laila wan nahara. Dan disebutkan bahwasanya rahim, ya, tali kasih itu mu'allaqun bil arsy, itu tergantung di arsy. Yunadi laila wan nahara. Lalu dia selalu memanggil setiap siang dan malam dan siang. Pokoknya sepanjang waktu dah hitungannya. Ya Rabbi silman wasolani fika
wa aqta'u man qata'ani fi. Gitu. Ya Allah, ya, sambungkanlah ya bagi mereka yang menyambung silaturahmi karenamu. Ya. Lalu kemudian putuskanlah mereka yang memutuskan. Ya. Jadi ya Rabbi sil man wasolani. Jadi ini ngomong dia manggil gitu. Jadi artinya rahim ini memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau nyambung silaturahmi itu jadi berkah, panjang umurnya, sehat dan lain sebagainya. Maksudnya orang-orang yang menyambung silaturahmi ya, dia memohon kepada Allah agar Allah berkahkan hidupnya, Allah panjangkan umurnya, diberikan rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu kemudian putuskan mereka yang memutuskanku karenamu. Ya, jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Ya, jadi ini rahim ini termasuk apa yang telah Allah ciptakan semua. Qala Al-Hasan Al-Bisri rahimahullah taala, "Idza as'ara an-nasul ilma wa dayya'ul 'amala wa tahabu bil alsuni wa tabaghadu bil qulubi wa taqata'u bil arhami la'anahumullahu fa asammahum wa amma absaruhum." Al-Imam Hasan Al-Bisri beliau bilang gini, kalau manusia itu sudah menampakkan ilmu, ya, menampakkan ilmu maksudnya apa? Mereka rajin untuk ilmu, ya, belajar dan lain sebagainya. Tapi wadayyaul amala, tapi mereka cuma belajar doang dan mereka menyia-nyiakan amal. Artinya mereka belajar tetapi ngaji doang diamalin kagak. Ngaji disuruh jadi orang sabar, ngaji dengerin bab silaturahmi, tapi sama saudaranya berantem mulu, sama tetangganya nggak boleh salah dikit berantem mulu. Tuh model begitu tuh, Jawi, lu denger nih. Ya. Ya. Ketika manusia udah kayak begitu, ya. Azharun nasu ala ilma, tapi wadoyaul amal, ilmu dizahirkan, mengaji, pengajian banyak mana-mana, tapi berantem tetap aja pada marahan. Ada urusan politik dikit berantem grup, ada grup pengajian. Itu udah begitu. Mana lu ngaji ilmu kemarin, belajar silaturahmi, ini an pada urusan begitu marahan lagi dan lain sebagainya. Wadayaul amal, menyia-nyiakan amal. Jadi ilmu doang kagak, kan sama kayak punan kagak ada buahnya. Ini buat apaan punan kagak ada buahnya, gitu kan. Paling tempat kuntilanak nginep situ. Lalu kemudian watahabu bil alsuni, mereka saling mencintai, mereka saling mencintai itu. Tapi watabaghadu bil qulub, tapi hatinya pada marahan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau di Quran ngomongnya begitu, ngumpul, tapi hatinya biar kata duduk ke sebelahan, gua gedek banget ya menapis, gitu. Tapi duduk sebelahan, tapi marahan, gitu. Ya, kelihatannya doang, ya. Saling cinta bil alsun. Jadi cinta itu ngomongnya cuma di mulut doang, tapi hatinya kagak, gitu. Makanya kan lain di mulut, lain di hati. Itu kan ada lagunya tuh. Apaan lagunya jauh? Ya jadi seperti itu. Jadi itu kalau udah mulai kayak begitu, orang cuman mulutnya doang manis jambu, tapi hatinya pada mata sebuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka kumpul tapi hati mereka pada pecah-pecah. Maksudnya apa? Pada marah-marahan. Itu kumpul sih kumpul. Ya Nabi nggak demen tuh kalau kumpul, mendingan jangan jadi orang munafik udah. Kalau kagak demen sekalian udah. Lu nggak apa-apa nggak datang. Kok kagak demen dari dia udah tahuan udah. Daripada pura-pura demen begitu, padahal di belakang apaan dia gitu, ngaji rajin, tidur mulu gitu. Ada aja yang diomongin. Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya ketika orang sudah saling mencintai dengan lisan mereka, cuman ngomongnya doang manis, tapi watabaghadu bil qulub, mereka saling marah, saling benci di dalam hatinya. Kumpul tapi nggak kompak. Nggak akur. Coba dah kalau pemain bola dah, ada temen dia nggak demen nih, padahal itu bola udah bisa diumpan, lantaran dia nggak demen nggak dikasih itu temennya, umpan
kagak dibawa aja kata. Begitu, ya Allah, ini orang gimana? Nih hati, makanya ini hati ini penting nih. Ya, makanya hadirin rahimakumullah, kadang-kadang orang begitu pada kumpul keluarga marahan. Ya, tapi hatinya pada begitu, pada gedeg. Kumpul ngelihat saudaranya itu, abangnya mobil baru no dia. Lain korupsi dia tuh gitu. Anak-anak gitu, tapi ngobrol dan hadirin ya usahakan antara yang ada di mulut sama yang di hati itu biar klop. Gitu, jangan di mulut doang kelihatannya baik, tapi di belakang itu yang bahaya yang begitu orang tuh. Hati-hati tuh. Ya, orang itu yang bahaya tuh model begitu. Di depan kita ngomong enak, baik. Ya Allah, Ustaz. Ya. Ya, makanya hati-hati. Ente mesti paham tuh berkarakter dengan teman-teman kita. Kadang-kadang kita ngomong, kita buka rahasia kita sama itu orang. Dia obrol kemana-mana. Lu tahu dari mana? Nah dia ngomong sama gua kan gitu. Itu makanya hati-hati. Ya. Ente kalau punya rahasia apapun jangan ngomong-ngomong. Mail misalkan kawin lagi, jangan ngomong sama temen, diem aja. Gitu. Lu kemana lu jarang pulang? Dinas luar kota, wah gitu aja. Dia ngomong sama dia, atuh tuh tadi ngomong sama yang lain. Lu kata siapa? Kata dia. Lu dari siapa? Nah dia ngomong kan gitu. Udah diam aja udah. Yang begitu-gitu ya. Orang itu Allah itu kan pengen nutup aib orang. Ya. Di hari kiamat itu aib ditutup-tutupin. Nah kita begitu. Jangan dibuka, udah biarin aja. Gitu. Kita lagu kita dulu biarin dah. Kita aja sama Allah yang tahu. Teman kita gak usah tahu. Tapi kalau teman kita dulu berdua-duaan dia tahu juga. Ini tempat kita dulu nih kan gitu. Itu hadirin, udah yang dulu jangan diingat-ingat. Dan kita kan anak begitu hadirin. Itu rata-rata tuh kalau di pesantren itu yang jadi kiai itu yang bandel-bandel. Ya Allah, yang benar-benar kelihatannya nggak jadi, pada nggak tahu pada kemana itu ya. Itu yang begitu-begitu tuh, yang kejadian berantem, yang kabur, yang botak. Di pesantren 5 kali, 5 tahun, botaknya 20 kali, bayangin dah tuh. Nggak pernah numbuh tuh rambut. Bandel banget ya. Tapi ketika di luar yang jadi begitu kan lagi pada ketemu tuh kiai sama kiai satu pesantren tuh nggak ngomongin, ntar aja tuduh-tuduh kita aja kalau mau cerita masa lalu, murid jangan denger kan gitu, udah jadiin aja. Itu hadirin rahimakumullah. Ya, jadi saling mencintai cuma dengan lisan tetapi hati mereka saling benci. Lalu wa taqata'ur rahim, memutuskan, mereka saling memutuskan silaturahmi. Ya. Bil arham la'anahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka. Ini ya, orang-orang yang kayak gitu Allah dengan apa? Maka Allah akan menjadikan telinga mereka menjadi budak bolot, tuli. Kalau budak tuh bahasanya banyak, budak, bolot. Kalau tuli bahasa Indonesia. Kalau budak bahasa Jawa apa Betawi itu? Bolot? Ya betul. Sama kan budak lo. Gitu. Bolot. Gitu. Kalau dulu orang anak-anak kecil kadang-kadang kupingnya pada congean. Ikan conge dasar lo itu conge. Ya dulu masih kecil kadang-kadang kupingnya ngeler aja. Orang dulu namanya anaknya kebanyakan kagak diurusin tuh anak. Itu kayak giginya pada kagak rata. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang naik, ada yang tenggelam kan gitu. Coba anak-anak sekarang kan orang dulu begitu. Kalau orang tua yang nggak begitu ngurusin anak begitu, lihat giginya kadang rata, karena maju gitu begitu. Tapi kalau orang-orang yang itu, wah anakku giginya kagak rata nih, dia kejar rata, diambil martil, dibawa ke dokter, mahal gigi gitu, ngeratain gigi mahal, ada yang pakai kawat tuh mahal, perawatan juga ribet udah. Makanya gigi itu dari kecil tuh anak-anak dijaga, sikat gigi diajarin mau tidur, begitu. Ini kan orang dulu kadang-kadang nggak diperhatiin anak makan, dikat gigi kagak, gigi udah pada kuning, udah pada bolong tuh gigi. Nah umur segitu gigi udah bolong banyak banget, yang bolong ada 6, ya kan, udah ribet, perawatannya mahal itu gigi. Nah duitnya kagak, ya udah begitu ada tuh giginya. Ya mau masuk tentara susah, mau jadi ini susah, nah susah. Hadirin rahimakumullah, itu persyaratan tuh giginya harus rata, apalagi jadi artis. Tapi kalau mau hancur sekalian, terkenal juga jadi artis. Gigi lo hancur banget.
jadi terkenal gitu. Itu rezeki Allah kasih. Untung orang tua gue dulu kagak ngurusin gigi gue. Mengapa? Gara-gara begini gigi gue jadi terkenal kan gitu. Ada hikmahnya juga kadang-kadang gitu. Jadi seperti itu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah akan buat telinga mereka menjadi tuli, wa a'ma absaruhum, dan pandangan mata mereka jadi buta. Ya, kalau didefinisikan ya begitu tadi. Mereka jadi orang-orang yang susah dinasehatin. Mereka melihat berbagai macam kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi nggak pernah mereka mengambil iktibar dari apa yang sudah mereka lihat. Mereka dengar semuanya, tapi mereka sama sekali nggak. Coba dah lihat hadirin, orang-orang yang pada nggak sembahyang Jumat itu mereka dengar nggak azan? Enggak. Tapi nggak ada mau ke masjid. Di nongkrong aja di jalanan, kadang-kadang yang pada ngojek tuh pada ya begitu. Padahal ngojek itu kan dekat sama mati. Ya, dekat sama mati namanya di jalanan naik motor. Kalau masih naik mobil masih aman, tabrakan minimal ya kagak jatuh ke jalanan, paling ditabrak masih ada di dalam mobil, masih ada yang. Tapi kalau motor kan kalau jatuh urusannya udah langsung tentu iya besut, kalau besut, kalau copot tuh kaki kan. Ya jadi seperti itu kadang-kadang mereka tuh. Jadi orang-orang yang hatinya udah tuli, ya, hatinya, kupingnya udah tuli, hatinya udah mati. Jadi ketika mereka melihat kebesaran Allah, mendengar apapun, itu hatinya udah cuek aja. Lihat orang-orang yang pada nggak sembahyang Jumat gitu ya. Itu kira-kira mereka punya merasa dosa nggak sembahyang Jumat, meninggalkan sholat Jumat. Itu kan. Maka kan hadis Nabi, siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Allah akan matikan hati mereka. Jadi kalau Allah sudah matikan hati mereka, mereka itu udah nggak punya rasa takut lagi, nggak punya rasa bersalah. Mereka nggak sembahyang subuh, enak aja. Nih di rumah nongkrong dari tadi, nonton, sembahyang maghrib kagak nyampe ginari, mandi juga belum. Ya boro-boro pengen sembahyang maghrib, nggak ada kepinginan. Ada nggak merasa? Coba ente yang ini model kayak siapa nih? Jawi. Ya Jawi, lu kalau nggak sembahyang subuh, kira-kira lu merasa bersalah nggak? Yakin nih? Iya, kalau orang yang udah biasa sholat ya, lalu kita kelupaan, kesiangan, itu bangun kaget ya Allah. Yang kita ingat apaan? Belum sembahyang subuh, dia nggak ingat yang lain. Kita biasa bawa handphone kemana-mana, mau ke kantor ketinggalan, kira-kira gimana rasanya? Nggak enak. Ya Allah, handphone gue ketinggalan. Itu bilang sama orang-orang yang pada jarang sembahyang, itu rasanya meninggalkan sembahyang seperti orang ninggalin handphone di rumahnya. Tukang ngojek kan makanya handphone, tiba-tiba handphonenya ketinggalan, gimana rasanya di ngojek? Aduh, gimana kok? Begitu. Makanya kalau mereka kan sembahyangnya kadang-kadang pada jarang-jarang, males-males. Jadi mereka meninggalkan sholat enak aja, nggak merasa dosa. Itu ibaratnya begitu. Karena dia sembahyangnya emang jarang-jarang, maka ketika meninggalkan sholat dia nggak ada perasaan apa-apaan. Ini yang Allah bilang, Allah matikan hati mereka. Ini hati-hati nih kalau udah model kayak begitu. Dia udah nggak ada merasa bersalah, dia nggak sembahyang Jumat enak aja. Gitu. Ramadan pada puasa dia kagak. Malah dibeliin tuh minuman, es tea. Apaan itu? Teh Solo. Ini teh Solo emang geblek juga. Bulan Ramadan biasanya dijual 4.000 atau bulan Ramadan 10.000 4 dijual. Dijualan jam 12. Mana pada kagak beli itu yang begitu. Belinya sono aja enak 4. Udah lo beli dah. Gitu. Arang 2. Itu hadirin rahimakumullah. Itu kan yang mancing-mancing orang kagak puasa kan begitu Pak. Coba dah kalau orang seandainya ini di Indonesia, kalau ada orang yang jualan makanan di atas jam 4, artinya sebelum jam 4 dia udah jualan, di penjara gitu. 3 kali ketahuan masukin kandang macan gitu. Kira-kira berani ya dia pada itu? Oh nggak berani. Jam 4 baru mulai. Nah sekarang begini, saya ini buat orang buka puasa maghrib. Lo kalau maghrib lu jangan jualan jam 10, warteg jam 10 udah buka. Pasti kalau jam 10 buka itu pakai hordeng.
Kan kita udah ngormatin nih orang yang puasa. Berarti mana? Tuh gue pakai hordeng. Emang yang makan periksa ada KTP-nya. Orang muslim apa non muslim? Orang Islam mulu, jangan-jangan tetangga kita. Nah lu ngapain lu hari pagi-pagi? Sahur. Gitu. Pakai masker dah, mau pakai pet biar nggak kelihatan. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kalau dibuat aturan kayak begitu, saya yakin nggak ada yang berani orang jualan. Dan orang yang pada nggak puasa mikir, gue kalau nggak puasa, gue mau makan apaan? Ya kan? Di jalanan warung kagak ada yang buka. Buka jam 4, daripada gue makan jam 4, mendingan gue puasa, rugi 2 jam lagi. Kan gitu. Coba di Arab ada nggak orang jualan buka jam 3 aja kita cari nggak ada, udah mau sore baru. Itu karena kita bukan negara, kita kan bukan negara Islam, kita negara Pancasila kita. Jadi ya begitu. Ya, hadirin rahimakumullah. Kayak kemarin orang korupsi 200 berapa triliun ya, dipenjarain 6,5 tahun. Banyak tuh yang mau banyak. Saya juga mau dipenjara kalau dikasih duit 200 triliun. Nggak penjara 6 tahun doang ya, 200 triliun. Ya Allah, apa kurang enak begitu? Ya, yang begitu mah harusnya hukum mati. Ya, hukum itu bisa jelas. Masalah gimana nggak hukum mati? Kata dia, lah kan lu bagi pada rata-rata. Lu bagi pada semuanya. Masa kita hukum mati? Gitu. Jangan udah pokoknya lu 6,5 tahun. Ntar juga udah jalan 2 tahun orang lupa. Udah jalan-jalan dah ke sana nonton tenis. Ya Allah Indonesia. Ya kayak gitu, mau presidennya siapa juga. Paling awal-awalnya doang gertakannya biasalah pejabat baru. Ente ada kapolsek baru nih, tangkep-tangkepin bandar. Ya kan begitu, enggak di mana-mana. Gerakannya biar kelihatan wah nih yang baru nih galak. Selesai itu habis sudah urusannya, ntar ya lapor Pak urusannya gimana Pak besok. Ya elah hadirin rahimah, negara kita udah begitu dari dulu. Ya hukum coba ente pikirin. Masa orang korupsi sampai ratusan triliun, bukan miliar loh, triliun. Ya Allah, ente punya 1 miliar juga duit Irwan pada belum punya sampai 1 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta, ya 1.000 juta. 1 miliar 1.000 juta. 1 miliar 1.000 juta. Kalau 1 triliun 1.000 miliar. Coba ente pikirin dah. Ente punya 1.000 juta. 100 juta. 100 juta dah, 100 juta. Kan itu susah. 10 juta, 10 ribunya kagak saat ya Allah. Bayangin, 1 miliar itu 1.000 juta. Ya, kita baru punya 500 juta, itu baru setengah M. 1.000 juta baru 1 M. Nah, 1 triliun 1.000 miliar. Berarti berapa ribu juta itu duit? Ini 200 lebih kan, bayangin hadirin. Pokoknya pelabuhan Tanjung Priok kontainer duit semua isinya. Apalagi kalau duitnya 2.000-an kan banyak. Ya, makanya kadang-kadang koruptor itu nggak pakai duit rupiah. Emang apa? Kebanyakan duit rupiah nih. Karena kan mereka nggak pernah bayarnya lewat transfer bank, nggak mungkin. Kenapa? Kebaca langsung. Kadang-kadang janjian nih di parkiran pom bensin MBAU jam berapa ya? Jam 9.30 udah dia nungguin di situ di tempat toilet. Datang mobil truk, udah tukaran. Begitu caranya hadirin rahimakumullah. Biar pada tahu itu pada. Kadang-kadang di mana? Enggak pakai makan dulu, misalkan di rumah makan dulu kagak ada, paling di parkirannya doang. Bayar parkir goceng. Pak nggak makan Pak. Gue katanya gue beli kuat nih rumah makan, betul nggak lihat duit gue banyak banget jadi. Ya kan ada yang pakai kardus durian, ada kan begitu. Dikira durian montong kali isinya duit semua kan. Gitu. Macam ya itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Ya model-model itu. Makanya kemarin ini di YouTube banyak nih yang pada minta di penjara. Tapi dikasih duit 200 triliun. Ya mereka juga 200 triliun juga nggak apa-apa dah kalau cuma 6 tahun mah 200 miliar juga nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, jangan 200 triliun, 200 miliar juga cukup dah. Nah buat anak-anak hidup tuh cukup udah. Gitu, 200 miliar 6 tahun kita bagi aja dah. Ya. 6 tahun ya. 6 tahun 200 bagi 6. Berapa? 200 bagi 6 berapa? Hah? Berapa? Hah? Iya, Pak. Berapa kira-kira? 30? 33. Sekarang kira-kira kita kasih bini kita 33 miliar setahun cukup nggak buat dibelanja? Hah? Nih gue besok mau di penjara. Nih lo gue kasih duit 30 miliar dah. Nih lo buat beli belanja, buat jajan. Kalau 30 miliar kan bagi 12 berapa sebulan? Ya masa nggak cukup? Nggak apa-apa dah gue di penjara 6 tahun. Yang penting tuh ya selalu. Hadirin rahimakumullah, ya Allah, duit banyak banget kayak begitu. Sebenarnya sih hitungan itu bukan dia semua yang korupsi. Itu ya Indonesia lah, tahu sendiri negara kono. Dia udah setoran banyak ke sono. Ya, cuman kan nggak bisa. Mereka pintar. Mana buktinya kalau gue ngambil? Nggak ada. Akhirnya dia yang kena kan. Dia ngambil semuanya nih. Tuh kalau itu korbannya udah nyesek banget tuh. Ya Allah, kan lu pada nerima duit tuh. Teman mereka pintar, nggak ada buktinya. Bukti tertulis nggak ada, bukti apa nggak ada semua. Nggak ada buktinya. Kalau gue nerima duit 200 miliar dari 200 triliun, mana buktinya? Padahal emang nerima, tapi kan buktinya nggak ada. Mereka ini udah pemain yang emang udah paham hukum. Nggak bisa dijerat. Makanya akhirnya kesalahan ditumpuin buat siapa? Buat dia semua. Dianggap dia yang ngabisin duit 200 triliun lebih. Ada kagak, paling ini makan berapa duit? Bagi gitu. Ngurusin ginian bayar bagi. Nah kita aja kalau mau bikin SIM aja kan bayarnya berapa? Resminya bikin SIM berapa duit? Nggak nyampe 200. Coba ente bikin SIM nembak berapa? 700 ya. Itu buat apaan sisanya tuh? Banyak banget. Masuk loket sini ada duitnya. Makanya kan kalau bisa emang bikin SIM tuh seumur hidup. Cuman emang repot juga kalau SIM seumur hidup yang udah pada rabun gimana? Ya udah kagak ngelihat. Cuman itu kan hadirin rahimakumullah. Ya modelnya begitu dah. Ya kita sama-sama tahu dah bisa gimana. Kita juga nggak mau repot bikin SIM. Nembak aja dah kata gitu. Lah kita ente bikin SIM kagak nembak, kagak bakal lulus. Cobain aja dah. Ya Allah, saya dulu waktu bikin SIM di Komdak tuh, ya Allah, orang pada ngaji dipanggil Ismail kali Duren 3 panggil, maju tuh kan panggil tuh ke loket, Bapak Ismail, ya Pak, gimana Pak? Bapak cuci tangan, cuci kaki, ya, pulang tidur Pak, Bapak kagak lulus. Orang pada ketawa semua, nggak lulus, besok datang nggak lulus hadirin. Ketika di loketnya ada gitu, lulus, gitu, panggilan, gitu, tes ini, gitu, dulu, atau sekarang udah tuh urusan, gitu. nggak lulus, gitu, nggak lulus, pokoknya nggak lulus, gitu. Balik lagi, saya udah 3 hari nih Pak, bolak-balik nggak lulus, lah iya lo nggak tahu kuncinya. Kalau saya Pak, saya nggak pakai ngisi Pak, yang penting nomornya aja bener. Itu hadirin, emang apa? Yang udah ditandain, ini yang nggak ada selipannya, suruh cuci kaki, cuci tangan, bobo, besok datang lagi, gitu. Orang lagi pada ngantri capek daripada ketawa. Aduh, hadirin rahimakumullah, negara kita, mudah-mudahan sih jadi benar nih negara. Ya kalau sekarang barang-barang pada naik ya jangan pada kaget. Ya Bu, emang biasalah akhir tahun. Mau Natal, tahun baru, emang pada naik semuanya. Dari dulu juga begitu. Apalagi ntar nyambung sama Ramadan. Ya kan, Januari, Februari, Maret udah Ramadan tanggal 1. Ya udah. Besok insya Allah awal Ramadan bareng Muhammadiyah. Gitu, bareng. Karena hitungan hisabnya itu bulan itu udah tinggi, udah 4 derajat itu malam. Malamnya udah 4 derajat. Jadi hari Jumat sore malam Sabtu tuh ya malam tanggal 1 itu bulan udah kelihatan dan itu insya Allah udah
sholat tarawih itu malam tanggal 1 itu hadirin, hari Jumat sore malam Sabtu, jadi gitu ya. Itu hitungan hisabnya begitu, tapi yang udah sih enggak meleset itu ada. Ya hadirin rahimakumullah, jadi begitu Allah akan bikin dia matanya, hatinya, kupingnya semua pokoknya nggak tahu aja urusannya. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu haddatsani abi qala haddatsana Muhammad bin Hamzah Abul Husain al-Farra al-Faqih qala haddatsana Abu Bakr al-Qurtusi qala haddatsana Hamid bin Yahya al-Balkhi qala haddatsana Yahya ibn Salim qala kana indana bi Makkah rajulun min ahli Khurasan wa kana rajulan shalihan wa kana nasu yudi'unahu wada'i'ahum. Jadi dikisahkan ya dari Sulaim, dibilang pada masa kami di Mekah ada seorang laki-laki dari Khurasan. Khurasan ini kalau sekarang daerah Irak ya. Dia ini orang soleh, orang yang soleh, orang percaya sama dia, dan orang itu menitipkan barang-barang titipan sama dia. Jadi kalau dia mau kemana-mana nih, dia punya duit apaan, dia nggak taruh rumah, gitu. Dititipin nama ini orang, karena orangnya terpercaya. Lalu kemudian faja'a rajulun fa'auda'ahu asyarat alafi dinar. Lalu ada datang seorang laki-laki, dia menitipkan barang titipannya berupa duit sebanyak 10.000 dinar. Ya kalau dinar itu duit emas. Wa kharaja rajulu fi hajati. Lalu kemudian ini orang yang nitipin duit dia berangkat tuh. Ya, memenuhi hajatnya dia. Dia mau ngapain? Pokoknya dia mau keluar kota kali lama, duitnya dititipin. Faqadima rajulu Makkah wa qad matal Khurasani. Lalu kemudian ketika dia kembali lagi ke Mekah, ternyata ini orang Khurasan ini, orang soleh yang berasal dari Khurasan ini, ternyata udah meninggal dunia. Ya. Wa sa'ala ahlahu wa waladahu an malihi falam yakun lahum bihi ilmun. Lalu ditanya tuh, bininya ditanya, anak-anaknya ditanya tentang harta yang dulu pernah dia titipin sama bapaknya. Tapi mereka semuanya nggak ada yang tahu tentang barang titipan dia berupa uang sebanyak 10.000 dinar. Gitu. Faqala rajulu li fuqaha'i Makkah. Lalu kemudian karena dia bingung, duitnya banyak itu, akhirnya dia bertanya kepada ahli fuqaha, ya ahli fikih dari orang-orang Mekah. Wa kanu yauma izin mujtami'ina mutawafirin. Dan mereka dalam satu waktu itu mereka ya sedang pada kumpul rame-rame, banyak orang. Lalu dia ngomong, auda'tu fulan asyarata alafi dinar wa qad mata wa sa'altu waladaha wa waladahu wa ahlahu falam yakun lahum biha ilmun fama ta'murunani. Jadi dia nanya tuh sama ahli-ahli fikih, ini gimana urusannya duit pinjaman begitu, duit titipan, nitip ya. Dia ngomong begitu kepada para ahli fikih yang ada, yang lagi berkumpul. Aku telah menitipkan uang sebanyak 10.000 dinar kepada si fulan. Ini orang Khurasan. Tapi kemudian dia meninggal dunia. Itu. Ya. Lantas kemudian aku tanya kepada anaknya, kepada istrinya, nggak ada yang tahu tentang duit yang aku titipin sama dia sebanyak 10.000 dinar. Fama ta'muruni. Maka apa yang engkau perintahkan kepada aku? Kalau bahasa kita, saya harus gimana nih? Ya, arahan dari para ahli fuqaha. Apa yang harus saya lakukan? Kalau bahasanya, apa perintahmu? Makanya kan kalau saya tuh kalau lagi nelpon anak buahnya anggota dewan, gitu kan? Saya kan dulu ketua Dewan Syuro PKB, dulu saya udah mundur sekarang. Itu kalau saya nelpon asistennya, gitu. Siap Kiai, ada perintah apa? Begitu jawabannya. Ada perintah apa ya? Gitu. Dan saya bilang begini. Oh siap. Gitu. Makanya udah siap aja. Jadi apa perintahmu buat aku? Lalu dibilang
oleh para ulama ini yang pada kumpul. Waqalu nahnu narju ayyakunal khurasan min ahlil jannah. Kami berharap agar orang Khurasan ini yang emang dikenal orang baik, orang percaya, ini mudah-mudahan dia termasuk penghuni surga. Gitu. Faiza mado minal laili sulusu au nisfuhu fa'ti zamzama fattali fiha wanadi. Ya fulan ibni fulan, ana sahibul wadi'ah. Gitu. Jadi diajarin nih. Begini caranya dah, kalau emang anak bininya nggak tahu itu duit kemana, ya saya doain mudah-mudahan dia ini termasuk penghuni surga. Lalu diajarin begini, kalau udah berlalu dari malam itu sepertiga atau separuh malam, ya kisaran antara jam 12 lewat, jam 1, jam 2 atau masuk di jam 3, pokoknya sekitaran jam segitu, ya. Ente datang ke sumur Zam-Zam. Kalau dulu sumur Zam-Zam mengaji masih dibuka ya. Pas kejadian tahun berapa itu yang orang pada pakai cadar, tahu-tahu bawa senjata ditembak-tembakin tuh. Itu nada semenjak saat itu sampai sekarang itu tertutup buat umum. Ya. Nah disuruh datang ke sumur Zam-Zam. Ya kalau orang dulu pergi haji pada mandi itu di sumur Zam-Zam. Itu pada mandi. Kalau saya dulu waktu sama Jila itu pergi haji dibilang, Den, ya nya haji. Lo kalau pergi haji tar mandi pakai air jam-jam, kan gitu. Air jam-jam dari mana ya? Nah kan air jam-jam ada di keran tuh di pinggir di sebelah mana itu ya? Marwah apa dekat sofa Marwah di ujung tuh ada keran kan isinya air jam-jam tuh. Itu emang yang buat ngambil galonan-galonan tuh. Kita beli galon yang gede itu. Kita bawa ke kamar, kita mandi pakai air jam-jam. Coba kalau di sini berapa harganya itu? Yang 10 liter. Ngerenes kita kalau mandi di sini. Suruh mandi ke air jamnya, jadi mandi. Ya ini disuruh, lalu kemudian fattali fiha, awasin dari yang di dalamnya itu. Awasin dari sumber jam-jam itu. Ya, liatin, lalu panggil. Ya fulan ibnu fulana, ana sahibul wadi. Ya fulan bin fulan, aku ini adalah pemilik barang yang dititipin sama kamu, bahasanya begitu. Dipanggil, kagak nyaut, kagak ada suaranya nih. Gitu. Fafa'ala dzalika salayal, falam yujibhu ahadun. 3 malam dikerjain sama dia. Malam pertama dia datang, dipanggil, ya fulan bin fulan, saya nih yang nitip barang, gitu, nggak jawab. 2 kali nggak jawab, 3 kali kagak jawab juga. Udah abel tahu-taunya. Udah abel tuh udah Isa. Ya, jadi bersambung ceritanya gitu. Jadi kayak kita nonton sinetron. Ya, ya lanjutnya gimana? Ya, saksikan lagi malam Selasa besok. Kita ketemu setahun lagi. Ya, lama tuh. Ya, ini kan tahun 2024. Ketemu lagi tahun depan 2025 gitu. Lanjutannya. Nyampe situ aja tuh. Salah sulayalin. Ya, falam yujibu ahadun. Hadirin rahimakumullah, saya ngucapin terima kasih kemarin acara malam minggu. Ya bisa pada hadir memenuhi undangan saya. Mohon maaf kalau penyambutan, makanan, bingkisan semuanya kurang berkenan. Ya alhamdulillah anak saya itu sunatannya hasil bagus. Makanya anak saya yang pertama nanya, "Pak, kok saya dulu nggak bikin selamatan?" Saya bilang, "Nah, lo kan dulu sunat kagak selamat." Dulu sunatnya gagal hadirin. Sunatnya yang nyunat kagak bisa dokternya. Ya Allah, motongnya dikit. Jadi nepalanya masih di dalam. Yang ada habis disunat bukannya malah enak, nah lubang kencingnya kecil banget. Secuit. Ya Allah, kita mau bikin selamatan, nah selamat gimana orang sunatnya kagak selamat. Makanya dia kagak bikin selamatan. Gitu kan. Akhirnya sunatnya 2 kali. Ya setelah jalan 7 bulan atau setahun dah baru sunat lagi, baru dah tuh bener. Yang pertama begitu masalah itu hadirin. Makanya itu gara-gara sunat masal tuh. Ya Allah. Yes. Kalau ini saya bilang sama bini saya, ini kalau ada guru Yadi ini digambar loh sama guru Yadi, cucunya ikut sunatan masal. Itu
ada saudara baru jadi dokter. Nah dokter baru belajar, dibuat praktek anak kita, ya Allah. Ini bini mau aja diajak-ajakin, udah. Sebenarnya kayak orang gak punya duit aja sunatan massal. Itu makanya bapak-bapak nih kalau mau ikut sunatan massal kan lagi model nih. Tolong dilihat dulu dokternya, dokter apa yang nyunatin. Tolong perhatiin. Si anak kita dipotong tuh, dibuat percobaan, belajar. Ya Allah. Itu kan dokter-dokter koas, tahu dokter koas? Dokter baru praktek. Ya Allah, pokoknya tanya dulu mau sunatan massal. Biar kata dikasih duitnya gopay juga jangan mau dah kalau dokter koas. Kecuali dokternya dari tim para Madinah yang emang udah ahli, nggak apa-apa dah yang begitu. Tapi kalau yang tanya dokternya dari mana timnya, gitu. Kalau dokter koas, ya biar kata gue susah juga gue. Jangan dah, anak kita dibuat belajar percobaan mereka pada belajar. Kagak ngerti ngambil saya waktu itu habis sunat saya bawa ke Rosid. Nah begitu kencingnya, nah, palanya ketutup lagi. Ini apanya yang dipotong nih dokter, goblok banget sih. Saya bawa ke Rosid tuh, dok nih gimana anak saya dok sunat begini, dilihat. Kata, sunat di mana Sat? Saya pengen bilang sunatan massal, mau kan dia bilang. Saya bilang sunat di sana dok, di Bekasi jauh, begini. Ini ngambilnya kurang banyak ini orang dokternya. Udah dok, potong lagi. Lah jangan, katanya emang apa? Lah jangan dipotong, dipegangnya kesakitan kata si anu. Nah terus gimana dok begini? Dia kencing bisa nggak? Bisa sih, keluar dikit doang, masih bisa keluar lah. Ada masih ada lubang kencingnya dikit. Udah nggak apa-apa, udah biarin dah. Yang penting dia bisa kencing. Terus sunat lagi kapan? Ntar kalau udah baik, udah kering, udah baik, baru sunat lagi. Gitu. Akhirnya udah 2 kali sunat tuh. Gitu. Jawab mudah-mudahan. Saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan kemarin. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan badan kita. Mudah-mudahan di tahun baru besok 2025 Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahkan kita semua. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semua, dijadikan anak kita soleh dan soleha. Dan kalau seandainya 2025 kita meninggal dunia, mohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Al-Fatihah.